Malam, di tepi danau, tawa misterius yang menghantui tenda kami. Kisah nyata, horor mahasiswi, berkemah. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Malam itu, udara terasa dingin dan menusuk tulang. Aku bersama dua sahabatku, Natalie dan Sultan, baru saja tiba di tepi sebuah danau yang terletak cukup jauh dari pemukiman. Kami menempuh perjalanan hampir 3 jam dari kota untuk bisa sampai ke tempat ini. Dan ketika mobil kami berhenti di area perkemahan yang dikelilingi pepohonan lebat, aku tidak bisa menahan rasa takjub melihat keindahan alam yang terbentang di depan mata. Air danau tampak tenang memantulkan cahaya bulan yang pucat, sementara suara jangkrik bersehet sahutan di kejauhan membuat suasana terasa damai sekaligus misterius. Kami bertiga sepakat bahwa malam itu akan menjadi malam petualangan yang menyenangkan. Sesuatu yang bisa kami kenang sebelum masa kuliah kami berakhir. Setelah menurunkan peralatan kemah dan menyiapkan tenda, kami mulai menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Natalie duduk sambil menyalakan marshmallow di ujung ranting, sementara Sultan sibuk menyiapkan gitar kecil yang ia bawa dari rumah. Aku sendiri menatap ke arah langit yang bertabur bintang sambil menarik napas panjang. Rasanya sudah lama aku tidak merasa sedamai itu. Namun, entah mengapa, di balik ketenangan itu, ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan, sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata keberadaannya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasiku karena lelah, pikirku. Malam semakin larut, dan suhu udara turun drastis. Kami bertiga duduk melingkar di sekitar api unggun sambil bercanda, tertawa, dan membicarakan hal-hal konyol yang kami alami selama kuliah. Suara tawa kami memecah kesunyian malam, dan semua terasa sangat normal. Sampai tiba-tiba angin bertiup cukup kencang dari arah danau, membuat api unggun berkobar lalu mengecil. Natalie spontan memeluk lututnya dan berkata, "Dingin banget ya?" Tapi Sultan hanya tertawa sambil menambahkan kayu bakar ke dalam api. Namun beberapa saat kemudian, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki yang sangat pelan dari arah pepohonan di belakang kami. Awalnya aku pikir hanya hewan kecil seperti musang atau anjing hutan. Tapi semakin lama langkah itu terdengar semakin jelas, berat dan teratur, seperti langkah seseorang yang sedang berjalan mendekat. Aku memandang ke arah sumber suara, namun tak melihat apa-apa selain gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Aku menatap Natalie dan Sultan yang juga tampak menyadarinya. Kami bertiga saling berpandangan tanpa berkata apa-apa, hingga Sultan berbisik, "Kalian dengar itu kan?" Aku hanya mengangguk, mencoba tetap tenang. Natalie terlihat mulai gelisah. Wajahnya pucat, diterpa cahaya api. "Mungkin cuma binatang," kataku mencoba meyakinkan mereka. Tapi hatiku sendiri ragu, karena langkah itu terdengar terlalu ritmis, terlalu manusiawi, dan anehnya setiap kali aku berusaha fokus mendengar, langkah itu berhenti. Tapi begitu kami bicara lagi, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih pelan, seolah sedang bermain dengan kami. Tiba-tiba dari arah hutan, terdengar suara seperti ranting patah, diikuti bisikan samar yang terdengar seperti suara perempuan. Kami sontak terdiam. Tidak ada yang berani bicara selama beberapa detik, sampai Sultan berdiri dan menyorotkan senter ke arah pepohonan. Tapi yang terlihat hanya kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon. "Nggak ada siapa-siapa," katanya. Tapi nada suaranya terdengar ragu. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini cuma halusinasi kami bertiga. Tapi tubuhku mulai gemetar. Hawa di sekeliling kami terasa berubah. Udara menjadi lebih berat, lebih dingin, dan api unggun kami tiba-tiba bergetar kecil, lalu meredup. Natalie mendekat padaku dan berbisik, "Aku gak suka tempat ini, Tia. Rasanya aneh banget." Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba dari arah danau terdengar suara seperti tawa kecil. Suara tawa yang lirih tapi jelas, tinggi, dan menyeramkan. Bukan tawa manusia normal, tapi seperti seseorang menertawakan kami dari jauh.
Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Kami bertiga langsung berdiri. Sultan memegang senter dengan tangan gemetar. Natalie menutup telinganya dan berbisik cepat. Aku pengen pulang. Aku pengen pulang sekarang juga. Aku memegang tangannya, mencoba menenangkan. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih keras, seperti seseorang sedang bersembunyi tepat di balik pepohonan. Kami menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tidak ada apapun, hanya bayangan bergerak seolah ada sesuatu yang lewat di antara batang pohon. Namun, setiap kali kami menyorotkan cahaya, bayangan itu hilang. Kemudian muncul lagi di sisi lain. Kami mulai panik. Dan saat itulah Sultan berkata dengan suara keras, "Siapa di sana? Kalau kamu manusia, keluar." Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang aneh. Keheningan yang membuat telingaku berdengung. Dan tiba-tiba dari arah belakang kami terdengar langkah cepat. Seperti seseorang berlari melingkari kami. Aku menjerit dan memegang lengan Natalie. Kami semua benar-benar ketakutan. Sultan mencoba bersikap tenang, tapi wajahnya sendiri terlihat panik. "Masuk tenda aja dulu," katanya. Kami segera berlari ke tenda masing-masing. Tapi bahkan sebelum kami sempat menutup resletingnya, suara langkah itu sudah terdengar di luar, berputar-putar di sekitar tenda kami. Langkah itu disertai suara nafas berat, seperti seseorang yang kelelahan. Aku menahan napas, berharap apapun itu segera pergi. Natalie menutup mulutnya, menahan isap, dan dari luar terdengar suara seperti sesuatu menyeret ranting di tanah, lalu berhenti tepat di depan tenda kami. Hening, begitu hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kemudian sesuatu menyentuh dinding tenda dari luar, lembut tapi terasa nyata, seperti tangan manusia. Aku membeku. Aku bisa melihat bayangan hitam di balik kain tenda. Bentuknya seperti tangan dengan jari-jari panjang yang merayap ke atas, seolah sedang memanjat. Natalie menjerit pelan. Sultan dari tenda sebelah berteriak memanggil kami. Tapi suaranya terputus oleh suara tawa itu lagi. Kali ini, begitu dekat, tepat di atas tenda kami. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Tawa perempuan dengan nada tinggi dan bergetar, seperti sedang menikmati. Ketakutan kami, aku memejamkan mata. Berdoa dalam hati, mencoba menahan air mata. Aku tidak tahu berapa lama kami terdiam di dalam tenda. Tapi malam terasa begitu panjang. Setiap kali aku hampir tertidur, aku mendengar suara langkah, suara nafas, atau bunyi kuku yang menggaruk perlahan kain tenda. Hingga akhirnya, entah jam berapa, aku mendengar suara ayam hutan di kejauhan. Tanda fajar mulai datang. Aku membuka sedikit resleting tenda dan melihat langit mulai memutih. Natalie sudah tertidur karena kelelahan menangis. Sultan keluar lebih dulu. Wajahnya kusut dan matanya merah. Kami tidak bicara sepatah kata pun. Saat membereskan barang, tidak ada yang ingin membahas apa yang terjadi malam itu. Tapi sebelum kami benar-benar meninggalkan tempat itu, aku menoleh sekali lagi ke arah danau. Di permukaan air yang tenang, aku melihat sesuatu seperti bayangan perempuan. Rambut panjang berdiri di tepi air, memandang kami pergi. Aku berkedip, dan bayangan itu hilang. Sejak hari itu kami bertiga tidak pernah lagi berkemah di tempat manapun. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mendengar suara tawa perempuan di tengah malam, tubuhku masih bergetar karena mengingat malam mengerikan di tepi danau itu. Malam di mana sesuatu yang tak kasat mata menertawakan ketakutan kami, dan mungkin masih menunggu seseorang lain datang untuk bermain di tempat yang sama.